Niaga TV, sukses berkah mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwatul iman, akhwatul Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Di kesempatan berbahagia ini, bangga rasanya di hati, bergembira, terbuka sebuah harapan besar, adanya satu media yang akan menjadi jembatan terhubungnya berbagai potensi umat, media yang memberikan wawasan dalam hal perniagaan, dalam hal peluang usaha, network jaringan di antara umat Islam, media yang akan memberikan pencerahan, memberikan pembelajaran, memberikan wawasan berkaitan dengan kiat-kiat dan peluang-peluang usaha. Demikian pula pencerahan berkaitan dengan hukum-hukum perniagaan dalam Islam. Semoga kehadiran channel Niaga TV ini membuka harapan besar terjalinnya semua potensi umat, terhubungnya semua potensi umat yang selama ini lebih dimanfaatkan oleh orang lain. Umat Islam bisa dikatakan selama ini selalu menjadi korban, menjadi objek, menjadi sapi perah bagi pihak-pihak lain. Di saat butuh pada potensi umat, mereka berkata Islam, Islam. Namun ketika tiba musim panen, umat Islam akan ditinggalkan dan bahkan akan dijadikan tumbal. Karena kehadiran channel ini menurut saya adalah sebuah terobosan besar. Umat membutuhkan sinergi, membutuhkan jembatan yang akan menghubungkan berbagai potensi-potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Islam memiliki potensi besar, SDM. Islam memiliki sumber daya alam, SDA. Islam memiliki market. Islam memiliki kekuatan-kekuatan finansial, modal. Islam membutuhkan jembatan yang menghubungkan berbagai potensi yang ada di tengah-tengah umat. SDA, sumber daya alam, SDM, manusia, skill. Islam memiliki market yang sangat kuat, sangat luas. Kita tidak usah berbicara ke dunia internasional. Di negara kita sendiri, masyarakat Islam, pasar Islam sangatlah besar. Pertumbuhan penduduk di kalangan umat Islam sangatlah besar. Anda bisa lihat bagaimana setiap rumah dari rumah-rumah umat Islam memiliki sekian, ada yang 2 minimal, 3, 4, 5, bahkan lebih dari itu anak keturunan. Yang ini akan menjadi kekuatan tersendiri di masa depan. Kalau itu menjadi market, maka itu menjadi market yang sangat subur dan dalam waktu yang panjang. Kemudian Islam juga memiliki berbagai lembaga-lembaga riset, lembaga pendidikan dan lain sebagainya yang itu juga sangat dibutuhkan bagi kemajuan umat. Kehadiran Niaga TV ini semoga menjadi perajut berbagai potensi yang ada di tengah umat. Edukasi, ekonomi, kemudian kekuatan-kekuatan umat yang selamanya semoga bisa terajut. Berbagai media alhamdulillah sudah bermunculan di tengah umat. Mari kita dukung. Kita masing-masing dengan kontribusi dan potensi yang ada dalam diri kita. Kehadiran Niaga TV ini membuka sebuah harapan bagi kita, di mana satu sisi dari potensi umat mulai disentuh, mulai digarap.
Geliat ekonomi Islam, geliat para ekonom Islam mulai nampak, mulai tumbuh di tengah masyarakat, pemukiman-pemukiman Islam, di tengah masyarakat industri-industri Islam, di tengah masyarakat pelaku-pelaku ekonomi, pebisnis ekonomi Muslim yang peduli akan halal haram, peduli akan kemajuan agamanya. Di tengah umat juga para akademisi Muslim mulai menyuarakan, politikus Muslim juga mulai berbicara. Marilah semua potensi ini kita rangkul, kita bersatu, karena inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Rasulullah SAW juga bersabda, al-muslim akhul muslim. Setiap muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yakhunuhu wa la yakhdhuluh. Tidaklah pantas bagi seorang muslim untuk mengkhianati muslim yang lain atau membiarkan muslim lainnya menjadi korban dari musuh-musuhnya. Anda sebagai seorang muslim tentu akan tersayat-sayat hati Anda ketika potensi umat, kekuatan umat Islam justru ada di tangan non-muslim. Ekonomi, pasar, perniagaan, industri, market, semuanya ada di tangan umat Islam. Kehadiran Niaga TV ini semoga mampu mengobarkan, menghidupkan semangat, merajut persatuan. Sekedar contoh, di setiap tahun umat Islam merayakan Idul Fitri, BI selalu merilis berapakah belanja umat Islam pada setiap tahun. Pada tahun yang lalu, Lebaran yang lalu, Idul Fitri yang lalu, umat Islam dalam 1 bulan membelanjakan sebesar kira-kira 101 triliun. Satu angka yang fantastis. Andai setiap tahun umat Islam, kebutuhan umat Islam yang 100 triliun ini betul-betul berputar di tengah-tengah umat Islam, berputar di market pasar Islam, produsen Islam, pelaku ekonomi Islam, tentu ini akan memiliki kontribusi yang sangat besar. Karena kita bisa membuat kalkulasi kotor bahwa dari angka 101 triliun ini, bila kita ambil 2,5%-nya, karena ujung-ujungnya nanti dari semua perputaran ekonomi ini para pelaku ekonomi akan mengeluarkan zakatnya 2,5%. Artinya kita akan mendapatkan angka 2,5 triliun minimal, yang itu akan kembali kepada umat. Manfaatnya kembali kepada umat, dibagikan kepada fakir miskin, fuqara, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau Anda melihat dari 100 triliun itu akan ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Belum lagi itu akan menjadi membuka lapangan, menjadi pembuka lapangan pekerjaan bagi umat Islam. Karenanya betapa bahagia hati saya ketika hadir TV Niaga ini. Channel TV Niaga ini tentu membuka harapan bagi kita. Niaga TV ini membuka harapan bagi kita bahwa tidak akan lama lagi berbagai potensi umat akan kembali ke pangkuan umat Islam. Selamat berjuang, selamat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyatukan, merajut persatuan umat, menyatukan potensi umat, menjembatani terwujudnya sharing kekuatan, sharing potensi di tengah-tengah umat Islam. Selamat saudara sekalian kaum muslimin, baik yang bertugas sebagai kru di Niaga TV, atau sebagai donatur, atau sebagai pemirsa. Mari kita dukung media kita ini. Ini adalah milik kita, untuk kita dan oleh kita. Semuanya demi kejayaan tegaknya kalimatullahi hiyal ulya, agama Allah yang akan berjaya memimpin dan menguasai
bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.